Yes. Tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya, gitu. Ya kan? Yohanes 15 ayat 16. Ceritain dong, cerita pertama kali banget ketika Yesus menjamah hatinya Anda gitu. Dan menemukan dan memilih Anda untuk mengikuti dia. Ini kayaknya jawaban yang paling banyak ditunggu sama semua orang. Oh. Karena memang aku selama kesaksian, aku selalu nyebutnya ini tuh bukan kesaksian tapi sharing. Right. Sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Dan aku memang selalu bilang, emang bukan aku yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih aku. Itu selalu aku kasih tahu setiap kali kita bersaksi di gereja, dimanapun gitu. Betul. Karena menurut aku nggak bisa bilang, wah aku bertemu Tuhan begini. Aku nggak bisa bilang gitu karena aku nggak bisa ngasih tahu ke orang bagaimana Tuhan tuh udah menjamah benar-benar hati aku. Roh Kudus yang ada di dalam diri aku tuh benar-benar ada gitu. Wow. Karena kenapa ya? Karena susah untuk dijelaskan. Gimana besarnya Tuhan dalam hidup aku, gimana Tuhan menjamah aku, itu susah banget dikasih tahu ke orang. Karena kayak ini tuh cuma aku yang ngerasain, even Vano pun pasti nggak bisa ngerasain. Ya. Itu kayak rasanya tuh kayak apa ya? Mungkin kalau kita sering dengar kalau bapak dan anak, Tuhan tuh benar-benar kayak bapak aku. Sebenarnya sih ini tuh kayak lebih susah diungkapkan karena nggak akan bisa ada orang yang ngerasain apa yang aku rasain gitu. Tapi aku yakin banget orang-orang yang dipilih sama Tuhan, orang-orang yang benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh deket banget sama kita, dia pasti ngerasain apa yang aku rasain. Mungkin Kak Daniel juga ngerasain, mungkin Vano juga ngerasain, tapi perasaannya tuh beda gitu. Padahal sebenarnya bisa dibilang aku memilih keyakinan aku, itu adalah hak aku. Dan saat itu usia aku udah lewat dari 17 tahun, ya kan? Dan itu memang hak aku untuk memilih dan nggak ada satupun orang yang seharusnya, lo nggak boleh milih itu. Atau gue ngelarang lo buat milih. Itu nggak ada Karena sebenarnya. lu udah menjadi orang dewasa. Yes. Dan aku tuh orang dewasa, aku udah lewat dari 17 tahun, bahkan saat itu mungkin umur aku 23 atau 24 tahun gitu ya. 23 tahun. Lebih dari 21 tahun malahan. Yes, lebih dari 21 tahun. Dan pada saat aku memilih, itu bener-bener ya mungkin orang ngelihatnya karena lo mau nikah sama Vano. Right. Ya kan? Mungkin banyak lah yang kepikiran seperti itu. Tapi dia gak pernah ngebahas agama sama aku. Wow. Ini sih nggak pernah kita ceritain sama siapa. Ini nggak pernah kita ceritain. Maksudnya kesaksian juga nggak pernah kita ceritain. Karena menurut aku pilihan aku itu emang bener-bener dari hati aku yang paling dalam. Mungkin orang mikir, kok lu bisa kayak begini, kok lu bisa kayak gini. Ya mungkin banyak hinaan yang terjadi. Ya maksudnya yang banyak banget ke aku gitu ya. Cuma aku bilang, ya udah ini pilihan aku kok. Gitu. Aku juga nggak minta makan dari kalian. Aku juga nggak minta kalian nyediain segala sesuatu yang aku inginkan gitu. Aku yang ngejalanin hidup ini, ya aku juga nggak bisa protes, nggak bisa protes sama siapapun karena ini pilihan aku. Ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO
mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, udahlah Om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana Om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kalian berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, jadi gimana Vano? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini. Kebetulan kami berdiri di depan panggung. Di belakang kami ada 2 orang singer. Di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu. Orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan. Dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan saat kami bersaksi kami punya sahabat. Namanya Jason. Kalau sudah tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga menciptakan lagu Pertolonganmu. Dan baru-baru ini dia juga ciptakan satu lagu buat anak-anak. Kalau saudara tahu coba saudara ikutin. Lagunya gini. Jadi anak manis janganlah menangis, malu sama kucing. Oh haleluya, ada kucing juga ternyata di sini. Nah sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kalian berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kalian berdua merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan. Bahwa di setiap musim dalam kehidupan kami tetap butuh Yesus. Dan ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami tahu. Gak ada yang bisa melawan kami. Judul lagu ini, Yesus Aku Cinta.